Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alana minas shaimin wan nasihin wa afhamana min ulama'il rasihin wassalatu wassalam ala man nasahadinahu adyanal kufrati was talihin wa ala alihi wa ashabil ladzina kanu bitamassuki bisyariatihi sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita yang tadi sudah selesai, puasa pertama di hari pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan tarawih setelah berbuka dan sholat maghrib dan isya. Alhamdulillah, jadi kita tarawih. Mudah-mudahan puasa kita dan tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pahala tarawih bagi yang tarawih pada malam yang kedua adalah diterima ibadahnya dan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses membawa umat manusia, yang telah sukses membawa risalah Islam di tanah Jazirah Arab, di mana waktu itu memang kondisinya sangat jahiliyah. Ja'al Islam libina'il mujtama', ja'a Muhammad libina'il mujtama'. Islam datang, Nabi Muhammad datang untuk membangun masyarakat, membangun peradaban waktu itu. Hadirin para pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan berbicara, kita akan mengaji keagungan atau fadilah bulan suci Ramadan, yang kebetulan di meja saya ini ada dua kitab yang akan kita kaji. Mudah-mudahan sampai ya, hanya setengah jam, tapi itu tidak mengurangi kita ya kenikmatan dan khusyuan kita untuk mendengar, untuk saling memberikan nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertama saya mulai dari hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lau ta'lam ummati ma fi ramadana la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Jikalau umatku mengetahui kemuliaan ataupun apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, mereka akan berharap antakuna sanah kulluha Ramadan, akan berharap satu tahun itu full isinya bulan suci Ramadan. Ini artinya bahwa mafhum mukhalafahnya berarti kita berharap setiap bulan harus ada, itu bulan suci Ramadan. Karena apa? Luar biasa kandungannya. Kenapa? Li'annal hasanah fihi mujtamatun. Karena kebaikan di dalam bulan suci Ramadan itu mujtama, terkumpul. Wa ta'atu makbulatun, dan ketaatan kita, ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa da'awatu mustajabah, kemudian doa-doa kita. Jadi doa-doa selama bulan suci Ramadan ini kita akan didengar oleh Allah, akan diijabahkan. Oleh sebab itu, mari kita memperbanyak berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, aku memohon ridhom ya berupa surga dan dijauhkan dari neraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita mohon maaf, kita mohon maaf dari kesalahan yang pernah kita perbuat selama ini. Wazunuba
Jadi wazunuba magpuratun. Kemudian dosa-dosa, ya, dosa-dosa kita magpur, diampuni. Wal jannatu mustaqatun, wal jannata karena atap atau mausub ke li'annal hasanah, wal jannata mustaqatul lahum. Kemudian surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Jadi itu diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliza qala sallallahu alaihi wasallam al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Jadi talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Jadi surga itu rindu kepada 4 golongan ila arba'ati nafarin. Yang pertama talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini mumpung di bulan suci, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu hudan. Jadi hal hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, maknanya hal minal Quran, hal keadaan dari Quran itu ai unzila bihi, diturunkan Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan, wa huwa hidayatul linnas. Jadi menjadi hidayah buat manusia, bi'ijazihi, dengan kemukjizatannya. Ya, ini Al-Quran karahmatan lil alamin, menjadi mukjizat bukan untuk pada zaman Nabi saja, tapi untuk rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi yang terdahulu mendapat mukjizat untuk zamannya, seperti Nabi Isa, kemudian Nabi Musa mendapat mukjizat itu untuk masanya. Tapi kalau Al-Quran adalah mukjizat untuk rahmatan lil alamin. Wa ayatin wadihatin mimma yahdi ilal haqqi wa yufariqu bainaha wa bainat batil, ya, bima fihi minal hukmi wal ahkam. Jadi menjadi hidayah Allah, hidayatullah linnas bi'ijazihi wa ayatin wadihatin. Jadi hidayah Allah untuk manusia dengan dijadikannya sebagai mukjizat dan ayat-ayatnya yang jelas, yang sangat clear, itu bahasa sekarang itu, mimma yahdi, yang dengan ayat yang tadi itu, dengan Al-Quran mengajak kepada yahdi ilal haqqi, memberikan hidayah kepada kebenaran, wa yufarriqu bainahu, dan membeda bainal haqqi wa bainal batil, kemudian dengan membedakan antara yang hak dengan yang batil di mana? Yaitu pada permasalahan minal hukmi wal ahkam, dibilang hukum-hukum. Jadi dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin ini, memang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nazalat suhufu Ibrahim, ya, turun suhuf Ibrahim itu, atau bisa juga nuzilat suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi diturunkan suhuf Ibrahim itu, ya, wahyu kepada Nabi Ibrahim itu awwala lailatin min Ramadan. Jadi pada malam pertama bulan Ramadan. Ini makanya di antara keutamaan bulan suci Ramadan itu diturunkan suhuf-suhuf itu, dan semua kitab-kitab itu termasuk Al-Quran. Wa unzilatit Taurat li sittim min Ramadana. Kemudian Taurat diturunkan, ya, pada hari atau malam ke-6 di bulan suci Ramadan. Wal Injili, kemudian wal Injil, ya, wanzalallahu al-Injila li thalathati asyara. Jadi li salasi asyara. Jadi pada malam ke-13. Waz Zabur li thamani asyarat. Jadi sementara Zabur pada malam ke-18 bulan Ramadan. Wal Quran li arba'in wa isrina. Jadi sementara
Al-Quran ya, yang kita terima sekarang ini, yang kita kaji sekarang ini adalah pada tanggal di Sab'in wa Isrin, katanya itu pada tanggal 24 bulan suci Ramadan. Jadi makanya benar, yang pertama kalau tadi di antara 4 golongan yang mustaqatun al-jannatu mustaqatun, yaitu talil Quran, orang yang membaca Quran, wa hafizil lisan. Kemudian yang kedua adalah yang menjaga lidahnya, menjaga diri dari iri hati, mengolok orang lain, melakukan bullying atau bully, itu tidak baik, atau dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Seharusnya kita ya faliyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik ya atau diam. Apalagi dalam kondisi puasa, maka kita harus mengatakan kalau ada yang mengolok kita macam-macam itu, ini shaim, kami berpuasa. Ini harus kita jaga, apalagi sekarang ini ya, kondisi kita ya di saat yang luar biasa, lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah corona ya. Kita memberikan semangat kepada yang terdeteksi ya, atau yang menderita ya, yang diuji dengan musibah corona, kita memberikan semangat doa. Kemudian kepada ahli medis kita berikan semangat untuk mengobati, mengurusi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi mendapat musibah. Jadi kemudian yang wahafizil lisan, jadi salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi di antara keselamatan seseorang itu tergantung kepada bagaimana menjaga lidah, menjaga lisan dan lidahnya. Di dalam kitab Maqasidus Syam, Syekh Izzuddin Abdussalam mengatakan di antara adab berpuasa itu adalah hifzul lisan, memelihara lidah kita. Jadi talil Quran, muhafizul lisan, wa mut'imil ji'an, kemudian memberikan makan kepada orang yang ji'an, yang lapar. Ya, ini memberikan bantuan, ya, memberikan sedekah kepada tetangga, kepada orang yang lapar, ya, atau dalam konteks hari-hari ini yang terdampak oleh corona, ya, baik secara ekonomi, ya, maupun secara pekerjaan, ya. Jadi ekonomi mereka tidak mampu, pekerjaan mengalami PHK dan sebagainya, kita memberikan bantuan. Wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Kemudian berpuasa pada bulan suci Ramadan termasuk adalah yang mustaqatun, atau yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Luar biasa kalau kita dirindukan oleh surga. Oleh sebab itu, karena saking mulianya ya lau ta'lam, maka fayam bagi lil mu'mini ayyah tarima syahra ramadana, ya, maka wajib seharusnya bagi orang mukmin untuk menghormati bulan suci Ramadan, ya. Jadi yahtarima syahra Ramadan, ya, wa yahtariza minal munkarat, kemudian menjauhi menjadi bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang mungkarat, hal-hal yang negatif. Wa yastagillu bit ta'ati, kemudian menyibukkan diri, ya, bentuk penghormatan kita kepada bulan suci Ramadan ini bit ta'ati, dengan ketaatan, dengan ibadah-ibadah. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita sholat tarawih, ya, ini sholat sunat yang khos, itu yang khusus dikerjakan di bulan suci Ramadan. Wa bit ta'ati minas sholati, berupa sholat, ya, sholat malam, ya. Jadi kita menjaga malam. Man talabal ula sairal layali, barang siapa yang mengharap kemuliaan, mengharap posisi maqam mahmuda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia sahiral layali, menjaga malam, tentunya dengan imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dengan penuh keimanan
keimanan dan ketakwaan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi akan diampuni dosanya yang telah dahulu, termasuk besok malam kita dalam Duratun Nas ini dijelaskan kalau sholat tarawih pada malam ketiga itu malaikat itu memanggil yunadi, ya, untuk mempercepat mengerjakan amal kebaikan karena Allah akan mengampuni dosanya. Jadi besok malam mari kita tarawih lagi, ya. Kalau tadi sudah tarawih, besok malam juga tarawih. Wat tasbih, kemudian bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Kemudian wat tazkir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Di saat kita mendapat musibah sekarang ini, la malja'a wala manja illa ilaihi, tidak ada tempat kita kembali kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak-banyak berzikir, ya. Jadi ini adalah ujian, ini cobaan, sambil kita ikhtiar juga kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin shaimin shaimat, kaum muslimin, para pendengar, terutama juga pengurus Masjid Hubbul Waton, Islamic Center Hubbul Waton yang saya hormati. Jadi kemudian yang selanjutnya yang bagi lil mukmin termasuk kita adalah watilawatil Quran, yaitu membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dijelaskan dalam hadis bahwa sangat erat kaitannya antara puasa dengan Al-Qur'an, karena puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang yang suka membaca Al-Qur'an. Jangan sampai nanti dibangunkan, ya, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an apalagi tidak mengamalkannya, fa inna lahu ma'isyatan dongka, akan mendapat kehidupan yang sulit, ya. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama, kemudian dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan tidak melihat. Wa qala lima hasartani ama wa qad kuntu basira. Dasar manusia ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan tidak melihat, ya. Jadi protes, dan manusia memang suka merotes. Di dunia juga kalau sedikit-dikit protes, di akhirat juga protes pada Allah. Lima hasartani ama qad kuntu basira, kenapa engkau membangkitkan kami dalam keadaan tidak melihat, padahal di dunia qad kuntu basira, padahal di dunia itu tahu jalan saya ke mall itu tahu, gitu. Saya melihat, tahu jalan ke Islamic Center, ya. Tapi tahu jalan itu tidak pernah ke masjid Islamic Center itu misalnya. Kazalika atatka ayatuna panasitaha. Jadi saya datangkan, saya turunkan Al-Qur'an tapi tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diamalkan. Jadi mari di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak tilawatil Qur'an. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dan di antara keutamaan lain bahwa di bulan suci Ramadan atau bulan suci Ramadan ini adalah dijelaskan dalam hadis, yaitu bab kitabus saum, yaitu kitab Targhib wa Tarhib, ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi u'tiyat ummati, jadi Rasulullah bersabda, diberikan kepada umatku, ya, fi syahri ramadhana, di bulan suci Ramadan, di bulan puasa kayak sekarang ini, khamsan, ada 5 keistimewaan. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Jadi 5 keistimewaan ini di bulan suci Ramadan ini, ya. Jadi tidak diberikan kepada nabi-nabi, lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Ini sabda Rasulullah SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, ya. Jadi amma wahidatun, jadi yang pertama, fa innahu iza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Jadi pada malam pertama puasa, tapi yang puasa ini, yang tidak puasa ya jangankan dilihat Allah, orang pun tetangga aja nggak lihat, ya. Jadi iza kana awwalu lailatin min syahri ramadhan nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Masya Allah, mudah-mudahan kita ini jadi nazarallahu azza wa jalla, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau Allah yang melihat kita,
luar biasa. Tapi kalau kita tidak puasa, ya jangankan Allah, manusia pun tidak melihat kita. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'azzibhu abadan. Kalau sudah dilihat oleh Allah, diterima oleh Allah, benar. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi wa man nazarallahu ilaihi lam yu'azzibhu abadan. Kalau sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diazab selama-lamanya. Ini luar biasa ini para jamaah, ya. Jadi sudah ada jaminan, itu tidak diberikan. Ini kalau dalam kitab Muhammad Insan Kamil itu, kalau umat-umat terdahulu melakukan kesalahan langsung diazab. Kalau umat Nabi Muhammad ini bisa pati Sayyidina Muhammad, kita ditunda sampai orang tersebut taubat. Yang kedua, wa ammat tsaniyatu fa inna khalupa afwaihim hina yumsuna atyabu indallah min rihil misk. Jadi yang kedua adalah ini bau mulut orang-orang yang berpuasa itu, ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala lebih wangi. Ya, tidak perlu pakai close up atau macam-macam, tapi kalau melaksanakan puasa, ya, atyabu indallah min rihil misk. Jadi lebih wangi, lebih baik, ya, di hadapan Allah itu dari kesturi. Jangan kesturi ini mungkin kalau sekarang kita beli minyak wangi yang di atas 500 lah, di atas 100. Kalau yang murah-murah itu mungkin hanya 1 kali napas hilang itu, ya. Jadi kemudian yang ketiga, wa ammat salisatu fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Luar biasa. Malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah malaikat itu mengkhianati, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah ingkar terhadap perintah Allah. Ya, jadi kalau orang yang fa innal malaikah tastaghfiru. Jadi beristighfar, memohonkan ampun fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan setiap malam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Jadi mari kita melaksanakan puasa. Wa ammar rabi'atu fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu. Pada yang keempat yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu termasuk nabinya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surganya. Fayaqulu ista'iddi wa tazayyani li ibadi. Jadi bersiaplah, ya, bersiaplah untuk menyambut umatku yang berpuasa. Kemudian wa ammal khamisah fa innahu iza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'a. Jadi pada hari-hari terakhir, ya, Allah akan mengampuni seluruh yang berpuasa, seluruh kesalahan-kesalahan yang berpuasa. Memang benar, ya. Jadi luar biasa. Karena apa? Sudah didoakan oleh malaikat, ya. Didoakan oleh malaikat bahwa kita ini ada bagi orang yang berpuasa. Dijelaskan dalam hadis lain, wa ani bin Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW, as-salawatul khamsu, salawat kita mengerjakan salat yang 5, kemudian al-jum'ah ilal jum'ah, salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya, wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna izajtunibatil kabair. Jadi dari puasa yang satu ke puasa selanjutnya, ya, jadi akan diampuni kita dosa-dosa kita, ya. Jadi selama kita mengerjakan puasa ini sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan rukunnya, menjaga dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Jadi oleh sebab itu, mari sekali lagi pada kaum muslimin, soimin, soimat, kemudian para pendengar dimanapun berada, mari kita jaga puasa kita, ya. Inilah keistimewaan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Dengan diperpanjangkan umur kita sampai puasa ini luar biasa.
Jadi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan banyak memberikan faedah kepada orang lain, termasuk meningkatkan hablum minallahnya wa hablum minan nas kita. Hablum minallah itu hubungan kita, vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa. Apa janji Allah pada orang yang berpuasa? La'allakum tattaqun. Menjadi orang yang muttaqin, sebuah derajat, sebuah target yang maksimal dari puasa. Karena apa? Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'i wal atas. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Terakhir, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, zakat kita, kemudian bacaan Quran kita, kemudian amalan-amalan yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berkat kita sabar, berkat kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita juga dijauhkan dari musibah corona ini, dan kita berharap secepat mungkin. Jadi dengan kun fayakun Allah, mudah-mudahan musibah corona ini segera dicabut ataupun hilang dari negeri kita, dari bangsa kita maupun dari dunia. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat bagi kita sendiri, bagi kita semua, termasuk bagi diri kami sendiri, bahwa puasa kita, ibadah kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.